Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Pasti baik dong. Kalian ini apa kabarnya nih sepanjang satu minggu ini? Tentu saja kabar kakak luar biasa. Nah, kabar kakak juga luar biasa sepanjang minggu ini. Oke, sekarang kita mulai ibadah kita ya. Kita mulai dari kita bernyanyi dari lagu Matahari Bersinar Terang. Pasti tahu kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Yuk, kita lipat tangan ya sama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk cahaya matahari yang menyinari bumi, untuk pepohonan yang tumbuh memberikan kesejukan, dan untuk setiap pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini, sebagai rasa syukur, kami hendak memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan dan menyertai dan berkati kami. Amin. Amin. Nah, untuk merespon doa tadi, kita nyanyi lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Pasti tahu kan? Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil
kita nih udah mau masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan membuka pikiran kami sehingga kami dapat mengerti. Amin. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Dari kitab 1 Tesalonika pasal kelima ayat 16 sampai 18. Nah, kita dengan perikop nasihat-nasihat. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, amin untuk firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, kakak harap kabar kita semua baik-baik ya, meskipun kita di rumah, kita harus tetap selalu bersukacita, jangan malas-malasan. Meskipun kita di rumah nih, 1 bulan, dah hampir 1 bulan ya ini. Nah, kita harus tetap semangat, harus tetap sukacita, jangan lemas-lemas gitu, oke? Nah, sesuai dengan tema pagi hari ini, kakak ngambil temanya yaitu Paulus yang selalu bersukacita. Nah, dan dari nas ini tadi yang kita baca itu, Tuhan Yesus, anak Tuhan itu sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersukacita. Apapun di dalam situasi apapun, kita harus tetap bersukacita. Kita tidak boleh sedih, tidak boleh nangis, tidak boleh kecewa, tidak boleh marah-marah. Kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bahagia apapun yang terjadi. Nah, kakak punya cerita nih. Dengarin ya, kakak punya cerita. Pada suatu hari di sebuah kota, di kota Tesalonika. Nah, nama kotanya itu adalah kota Tesalonika. Nah, di kota tersebut terdapat beraneka ragam suku dan budaya. Seperti kita, terdapat ada suku Dayak, suku Batak, suku Jawa. Nah, di sana juga terdapat banyak suku dan juga beragam agama. Kayak kita juga ada agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Nah, tapi di sana itu hidupnya dengan rukun dan tentram meskipun berbeda-beda satu dengan yang lain. Misalnya nih, kakak punya teman, terus kita hidup selalu berhubungan satu sama lain. Kita itu selalu bersama-sama, tidak ada percecokan, selalu rukun. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan itu harus membawa sukacita terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan malah kita jadinya malah pembawa masalah buat teman-teman kita. Malah kita tuh dibenci sama orang. Jangan, kita sebagai anak Tuhan harus jadi pembawa damai, harus jadi pembawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti di cerita hari ini, meskipun banyak perbedaan nih di antara suku-suku di Tesalonika, tapi mereka tetap bersatu. Mereka tidak pernah tuh yang namanya bertengkar. Meskipun mereka bertengkar, pasti mereka saling memaafkan. Tidak ada yang namanya dendam. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu memaafkan, harus selalu sukacita, harus selalu hidup damai, jangan bertengkar, oke? Bahkan ya, meskipun mereka itu berbeda, mereka tetap hidupnya rukun dan damai. Nah, pasti adik-adik di sini pasti mau kan hidupnya selalu bersukacita, tidak sedih terus, tidak marah-marah terus. Pasti pengen tuh hidupnya selalu gembira, selalu sukacita, selalu bahagia. Nah, mau tahu nggak caranya gimana? Caranya yaitu kita harus berdoa, kita harus minta sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku pingin Tuhan bersukacita selalu, sukacita senantiasa. Nah, yaitu kita minta sama Tuhan supaya kita selalu bergembira dan supaya diingatkan untuk selalu mengucap syukur.
Yang pagi tadi bangun pagi, siapa di sini yang langsung berdoa? Ada yang nggak berdoa? Nah, bagi yang nggak berdoa, kenapa yo nggak berdoa pagi-pagi? Apa karena cepat-cepat pengen main game? Atau mau cepat-cepat nonton film yang disukain? Nggak boleh gitu. Anak Tuhan itu pagi-pagi harus berdoa. Tidak boleh masa bangun pagi langsung, wis mana HP ku, wis mau main Mobile Legend, mau main apa PUBG, mau nonton YouTube. Nggak boleh. Anak Tuhan itu pagi-pagi lipat tangan, tutup mata, doa sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, terima kasih sama Tuhan karena sudah dibangunkan pagi-pagi sama Tuhan. Bayangin adik-adik pagi-pagi nggak dibangunin sama Tuhan. Ayo, masa tidur sepanjang masa? Artinya kalau tidur sepanjang masa berarti sudah nggak ada nyawa dong. Nah, bayangin kalau Tuhan Yesus nggak mau bangunkan kita. Yuk, gimana? Makanya pagi-pagi harus berdoa. Tidak boleh pagi-pagi, aduh udah pagi nih, aku mau ngecek HP nih, ada SMS nggak, ada pesan nggak dari doi, wis gitu. Jangan ya, kita harus sebagai anak Tuhan harus berdoa. Dan siapa yang sebelum makan tuh berdoa? Kalau misalnya ada yang nggak doa nih, wah keterlaluan. Masa sebelum makan nggak berdoa, nanti makanannya diambil sama setan loh. Nanti makanannya kesedak loh di tenggorokan. Nanti malah jadi susah napas kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan itu apapun sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, habis itu sebelum berangkat sekolah nih harus berdoa, minta penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita gitu. Dan jangan lupa sebagai anak Tuhan harus selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun kita lagi di tengah wabah corona ini, dalam situasi saat ini, kita harus tetap mengucap syukur sama Tuhan. Bayangin kalau misalnya kita nggak mengucap syukur, hidup kita selalu sengsara, hidup kita selalu sedih, selalu marah-marah. Nah, kalau kita minta sama Tuhan, kita selalu mengucap syukur sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan sukacita sama kita. Kita bakal selalu bahagia, meskipun kita nih di tengah corona ini kita tetap bahagia karena kita punya Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau misalnya nih doa adik-adik semua nggak diturutin, maksudnya nggak dikabulin sama Tuhan, ya jangan sedih. Kita harus tetap percaya sama Tuhan kalau Tuhan selalu menjawab doa kita. Meskipun nanti kita nggak dijawab nih doa kita, berarti doa kita yang nggak benar. Pasti kita memaksa Tuhan supaya Tuhan tuh cepat-cepat ngasih. Padahal waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jadi sebagai anak Tuhan nih, kita doa, tapi nanti diakhiri dengan doa, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, jangan kehendak kita yang jadi. Karena ingat, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, kita jangan lupa mengucap syukur dan bahagia selalu. Oke? Sekarang, kakak nih punya tugas nih buat kalian di rumah. Meskipun kita di rumah, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, tugas adik-adik pada minggu ini, nanti kalian buat di rumah ya, kartu ucapan syukur. Nah, contohnya nanti itu seperti ini. Nih, nanti buat kartu ucapan syukur, tulis nama kalian, terus nanti dihias. Dihias nih. Dihias mau terserah, mau gambarnya SpongeBob, Hello Kitty, Lope-Lope, atau gambar hewan, burung, tanaman, bunga, terserah, atau mau diwarnain, terserah. Nah, nanti tulis ya di kertas pokoknya, terserah kertas apa, nanti dilipat kayak gini, dilipat dua. Nih, dilipat dua. Terus nanti dalamnya ini, di sininya adik-adik semuanya tulis. Nih, tulis ucapan syukur adik-adik sama Tuhan. Contohnya kayak gini nih. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Nah, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, halia, amin. Gitu aja. Itu sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Terserah sih mau
mau isinya kayak gimana. Boleh minta bantuan sama orang tua, boleh minta bantuan kakak, atau mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Tapi nanti habis itu disimpan ya. Dan jangan lupa nanti tulis tanggalnya di sini. Terserah mau tulis tanggal di depan sini atau di sini. Tulis tanggalnya supaya nanti bisa dicek pas kita masuk sekolah minggu. Dan untuk ayat hafalan kita pada minggu ini yaitu dari Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Isinya yaitu bersukacitalah senantiasa, sabarlah dalam pengharapan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan harus tetap berpengharapan sama Tuhan meskipun kita dalam keadaan yang situasi yang tidak memungkinkan. Kita harus selalu berpengharapan, harus terima kasih sama Tuhan Yesus. Terus kita harus tetap selalu berdoa apapun yang terjadi dan jangan berhenti mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Oke, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu untuk membuka hati kami. Tuhan Yesus, kiranya sukacitamu terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita nyanyi satu lagu lagi. Oke, kita nyanyi satu buah lagu lagi, yaitu lagu Yesus Cinta Anak-anak. Oke, kita belajar lagu baru nih. Ini lagu baru nih, Yesus Cinta Anak-anak. Oke, kita belajar ya. Sekarang ada saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tapi sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Gembira di Hati. Dan ini juga lagu baru. Kita belajar lagu baru minggu ini, oke? Gembira di
dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Gembira di hatiku, ku selalu menyanyi, ku selalu menyanyi, hilangkan dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Dan sekarang kita berdoa untuk persembahan kita, oke? Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Semoga persembahan kami menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Amin. Nah, mari kita sebelum menutup ibadah kita pada saat ini, kita nyanyi satu buah lagu lagi, yaitu lagu Setinggi-tingginya Langit. Nah, ibadah kita sudah selesai, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menyertai dan berkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu.